Dalam perjalanan memimpin, ada satu titik di mana seseorang menyadari bahwa kepemimpinan bukan lagi tentang dirinya. Bukan tentang bagaimana dia tampil, bukan tentang seberapa cepat dia mengambil keputusan, melainkan tentang kesanggupan untuk memikul dampak dari setiap keputusan yang diambil. Di titik inilah, kepemimpinan berubah dari sekedar peran menjadi tanggung jawab yang utuh. Tanggung jawab terhadap manusia, terhadap arah, dan terhadap masa depan yang tidak selalu terlihat hari ini. Kepemimpinan yang matang selalu dimulai dari kesadaran bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi. Tidak hanya konsekuensi administratif atau politis, tetapi konsekuensi kemanusiaan. Ada kehidupan yang terpengaruh, ada kepercayaan yang dipertaruhkan, dan ada nilai yang secara perlahan dibentuk melalui keputusan-keputusan kecil yang seringkali tidak tercatat. Karena itu, memimpin tidak pernah cukup hanya dengan kecakapan teknis. Ia menuntut kejernihan berpikir, kemampuan membaca situasi dengan utuh, dan kedewasaan untuk memahami bahwa tidak semua persoalan membutuhkan respon cepat, tetapi hampir semuanya membutuhkan pertimbangan yang tepat. Dalam konteks ini, kepemimpinan bukan tentang menguasai keadaan, melainkan menjaga arah. Dunia terus berubah, kepentingan silih berganti, dan tekanan datang dari berbagai sisi. Namun, pemimpin yang berkelas adalah mereka yang mampu menjaga nilai tetap tegak, bahkan ketika keadaan menuntut kompromi. Kedewasaan kepemimpinan terlihat ketika seseorang mampu membedakan mana yang mendesak dan mana yang penting. Mampu menahan diri untuk tidak tergesa, dan mampu memilih keputusan yang benar meski tidak selalu populer. Lebih jauh lagi, kepemimpinan yang berdampak dibangun di atas rasa tanggung jawab, bukan rasa takut. Bukan dengan menekan, melainkan dengan membangun kepercayaan. Kepercayaan memungkinkan orang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan menciptakan ruang bagi inisiatif dan pertumbuhan. Dan kepercayaan hanya bisa lahir dari keteladanan yang konsisten, bukan dari instruksi semata. Pemimpin yang memahami hal ini tidak sibuk memastikan dirinya selalu benar. Ia sibuk memastikan bahwa sistem yang ia bangun mampu berjalan, bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki kapasitas untuk mengambil peran, dan bahwa keputusan hari ini tidak merusak masa depan esok hari. Pada akhirnya, kepemimpinan selalu meninggalkan jejak, bukan pada nama, bukan pada jabatan, melainkan pada manusia dan sistem yang ditinggalkan. Pertanyaan paling penting dalam kepemimpinan bukanlah seberapa besar wewenang yang kita miliki, tetapi seberapa siap orang-orang di sekitar kita melanjutkan arah yang benar ketika kita tidak lagi berada di sana. Karena kepemimpinan yang sesungguhnya tidak diukur dari lamanya seseorang memegang peran, melainkan dari kualitas warisan yang ia tinggalkan. Dan kepemimpinan yang berkelas hampir selalu ditandai oleh satu hal, kedewasaan untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri sendiri.